Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandani Sesungkar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk itu, perlu dilakukannya penggolongan atau pengklasifikasian. Yang pertama, berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, penggolongan pertama berdasarkan sumbernya, kedua berdasarkan tempat berlaku, ketiga berdasarkan bentuknya, keempat berdasarkan wujudnya, kelima berdasarkan isinya, keenam berdasarkan sifatnya, ketujuh berdasarkan cara mempertahankannya, dan terakhir berdasarkan waktu berlakunya. Oke, berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang terakhir, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena kebutuhan hakim. Selanjutnya berdasarkan tempat berlaku. Yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang keempat ada hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. Selanjutnya, berdasarkan waktu berlaku. Ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu. Dan yang kedua ada ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material, yaitu hukum yang berlaku antara anggota masyarakat. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contoh dari hukum material, yang pertama ada hukum pidana, yang kedua perdata, dan yang ketiga hukum dagang. Sedangkan hukum formal contohnya adalah hukum acara pidana atau KUHAP dan hukum acara perdata. Selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada hukum memaksa atau mutlak, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya berdasarkan wujudnya. Ada dua, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Yang kedua adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Selanjutnya penggolongan berdasarkan isinya. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Contohnya ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administrasi, dan hukum internasional. Yang kedua adalah hukum privat atau sipil.
Hukum privat atau sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Nah, di sini ada hukum privat itu terdiri atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Oke, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.